Di dunia ini, terdapat lebih dari 1 miliar mobil yang tersebar di 6 benua. Jumlah 1 miliar itu gue dapetin dari sebuah artikel Kompas di tahun 2011. Jadi bisa kebayang kalau jumlah mobil di 2024 pasti udah jauh lebih banyak dibanding 2011. Dengan jumlahnya yang banyak, terdapat berbagai variasi dan perbedaan di antara mereka semua. Salah satu hal mendasar yang dapat membedakan satu mobil dengan mobil lain berada pada sistem penggerak roda atau drivetrain. Drivetrain adalah salah satu hal paling mendasar dari sebuah mobil, karena sistem inilah yang akan menentukan sifat dari mobil tersebut ketika dibawa jalan. Apakah mobil ini akan seimbang, apakah mobil ini mudah dikendalikan, dan seterusnya. Kalau lo melihat judul dari video ini, terdapat berbagai jenis sistem penggerak roda atau drivetrain yang sering digunakan. Itu yang akan gue coba jelaskan di video kali ini. Tapi sebelum gue membahas tentang berbagai jenis drivetrain yang ada, perbedaannya, serta plus minusnya, gue bakal mulai dari dasarnya dulu, dengan menjelaskan apa itu sebuah drivetrain dan bagaimana cara kerjanya. Jadi, apa itu drivetrain? Ini merupakan sekumpulan komponen yang berfungsi untuk mengirim tenaga yang dihasilkan mesin ke roda penggeraknya. Semua komponen inilah yang membuat mobil kita bisa jalan dengan maksimal. Proses kerjanya sebuah drivetrain berawal dari dinyalakannya mesin mobil. Seperti yang kita tahu, mesin mobil ini terdiri dari berbagai piston yang naik turun. Atau kalau lu Mazda, lu menggunakan rotor yang muter-muter. Ketika mesin menyala, udara dari luar akan dibawa ke dalam mesin dan masuk ke tempat pembakaran, di mana piston atau rotor tersebut berada. Kemudian udara ini dicampur dengan bensin, lalu busi yang ada di situ bakal menciptakan percikan api. Piston yang ada di situ juga akan menekan udara dan bensin yang tercampur untuk akhirnya menghasilkan pembakaran. Dan terakhir, sisa dari pembakaran tersebut bakal didorong untuk keluar dari mesin dan menuju knalpot. Dari situlah lu mendapatkan tenaga pada mesin pembakaran internal. Tenaga yang dihasilkan ini tentu harus disalurkan dong. Kalau tenaga yang nggak bisa dibawa kemana-mana, itu namanya lu cuma buang-buang bensin. Jadi kemana tenaga ini harus disalurkan? Ya tentu ke roda mobil. Tapi sebelum sampai roda, terdapat berbagai komponen yang harus dilewati dulu. Yang gak kalah pentingnya dalam menjaga supaya mobil kita bisa menggunakan tenaga tersebut secara maksimal. Pertama-tama, tenaga dari mesin bakal disalurkan ke poros engkol atau crankshaft untuk mengubahnya menjadi gerakan rotasi. Pada ujung crankshaft ini terdapat roda gila atau flywheel yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perputaran mesin. Ini cuma tambahan aja dari gue, tapi kenapa bahasa Indonesia flywheel aneh banget? Coba kita lihat namanya, flywheel. Fly artinya terbang, wheel artinya roda. Tapi kenapa pas digabungin jadi roda gila, bukan roda terbang? Kata gilanya dari mana? Oke, itu udah cukup melenceng dari gue ya. Waktunya balik lagi ke topik video ini. Sehabis dari flywheel, tenaga yang dihasilkan bakal melewati transmisi. Kenapa harus melewati transmisi? Itu karena sebuah mesin bisa berputar sebanyak beberapa ratus hingga beberapa ribu kali dalam 1 menit. Istilah ini juga disebut sebagai RPM atau Revolutions per Minute. Jumlah perputaran ini terlalu cepat untuk bisa menggerakkan roda secara langsung. Dari situlah dibutuhkan transmisi sebagai penengah. Transmisi berfungsi dan mengatur jumlah tenaga dan kecepatan yang bakal dikirim ke roda. Kalau mobil kita pakai transmisi manual, maka terdapat kopling. Kalau transmisi otomatis, maka menggunakan konverter torsi atau torque converter. Fungsi dari dua hal itu nggak jauh beda, yaitu untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke transmisi dan menciptakan pergerakan halus ketika mengganti gigi. Setelah itu, tenaga dari transmisi bakal disalurkan ke poros penggerak atau drive shaft yang akan membawanya ke roda penggerak. Tapi sebelum sampai ke roda, masih ada satu komponen lagi yang melengkapi sebuah drivetrain. Komponen ini bernama gandar atau differential. Kenapa differential ini penting? Karena ketika bawa mobil, gak mungkin kita cuma membawa mobil pada jalanan yang lurus. Kalau kita cuma bawa mobil pada jalanan lurus, kita nggak butuh differential. Tapi ketika mobil harus belok, baru kita bisa melihat kenapa differential adalah komponen yang sangat penting. Ketika mobil melewati tikungan, roda yang berada di luar dari tikungan tersebut harus berjalan lebih jauh dibanding roda yang ada di dalam tikungan. Supaya lebih gampang dipahami, gue punya gambar ini yang bisa membantu. Kelihatan kalau mobil ini lagi belok ke kanan. Otomatis roda yang ada di sisi kiri harus berjalan lebih jauh dibanding roda di sisi kanan.
Kalau roda di sisi luar dan sisi dalam nggak bisa berputar pada kecepatan yang berbeda, mobil bakal kesulitan untuk belok. Untuk mengatasi itu, kita membutuhkan differential, yang berfungsi dengan memperbanyak tenaga ke roda luar dan mengurangi tenaga ke roda dalam. Hal itu membuat roda luar dan roda dalam memiliki kecepatan perputaran yang berbeda. Oke, itulah penjelasan tentang drivetrain secara sederhana. Kalau kita kembali lagi ke awal, gue sempat bilang bahwa terdapat berbagai jenis drivetrain yang digunakan di dunia. Itu semua tergantung pada penempatan mesin serta letak roda penggeraknya. Ada FR, FF, MR, RR, 4WD, dan AWD. Apa kepanjangan dari singkatan-singkatan itu? Disinilah dimana gue bakal menjelaskan tentang berbagai jenis drivetrain tadi. Gue bakal mulai secara berurutan, dari FR sampai AWD. 1. FR. FR berarti Front Engine Rear Wheel Drive. Ini merupakan sistem yang konvensional, dengan mesin di depan dan roda penggerak di belakang. Mobil dengan drivetrain ini cenderung punya pembagian berat yang seimbang, karena mesinnya di depan dan roda penggeraknya di belakang. Hal ini yang membuat mobil FR punya handling yang bagus. Pembagian berat yang seimbang dan handling yang bagus membuat sistem ini sering dipilih pada mobil sedan atau mobil sport. Contoh dari mobil dengan sistem FR adalah Toyota Supra. 2. FF. FF itu bukan berarti Free Fire ya, tapi Front Engine Front Wheel Drive. Drivetrain ini menempatkan mesin dan roda penggerak di depan. Dengan mesin dan transmisi yang ditaruh di depan, mobil ini bisa punya interior yang lebih luas. Tapi ini juga menghasilkan mobil yang nggak seimbang, dengan mayoritas dari beratnya berada di depan. Ini juga cenderung membuat mobil mengalami understeer, atau kesulitan untuk belok. Kelemahan tersebut membuat sistem FF secara umum dihindari dalam sebuah mobil performa tinggi. Tipe drivetrain ini paling sering digunakan untuk mobil hatchback, MPV, dan estate. Contoh dari mobil dengan sistem FF adalah Honda Jazz. 3. MR. MR berarti Mid Engine Rear Wheel Drive. Drivetrain ini menempatkan mesin di tengah dan roda penggerak di belakang. Menempatkan mesin di tengah membuatnya dekat dengan pusat gravitasi atau titik berat mobil, yang membuat mobil dengan drivetrain ini bisa mengambil tikungan dengan tajam. Selain memberikan handling yang mantap, drivetrain MR juga memberikan cengkraman atau grip maksimal pada ban depan dan ban belakang ketika ngebut dan ngerem. Semua keuntungan itu membuat sistem MR sangat populer pada mobil super dan mobil balap. Contoh dari mobil dengan sistem MR adalah Lancia Stratos. 4. RR. RR merupakan dua huruf terakhir pada game Wangan Midnight Maximum Tune 6 RR. RR berarti Rear Engine Rear Wheel Drive. Sistem ini menempatkan mesin dan roda penggeraknya di belakang. Mobil dengan layout kayak gini punya akselerasi yang bagus, karena roda belakangnya ditekan ke aspal oleh mesin. Tapi dengan mayoritas dari beratnya di belakang, mobil kayak gini juga rawan terhadap understeer. Dan kalau bagian belakangnya lepas, bakal sulit untuk dikendalikan lagi. Walaupun terdapat berbagai kelemahan, sistem ini digunakan oleh salah satu mobil sport paling populer di dunia, yaitu Porsche 911. 5. 4WD dan AWD. Kedua ini gue gabungin karena kedua singkatan ini sering dipakai secara bergantian dan kadang orang-orang juga bingung sama perbedaannya. Kalau 4WD berarti 4-wheel drive, sedangkan AWD berarti all-wheel drive. Jadi kedua sistem ini sama-sama mengirim tenaga ke semua roda, tapi yang membedakan adalah pada penggunaannya. Kalau sistem AWD biasanya digunakan pada mobil biasa dan untuk meningkatkan cengkraman dan performa di aspal, terutama kalau jalanannya basah. All-wheel drive juga bisa digunakan untuk off-road yang ringan, misalnya ngelewatin tanah atau salju. Sedangkan kalau sistem 4-wheel drive dikhususkan untuk off-road yang berat, kayak melewati hutan atau mendaki gunung. Makanya sistem 4-wheel drive sering digunakan pada truk dan SUV. Contoh dari mobil dengan sistem all-wheel drive adalah Mitsubishi Lancer Evo, sedangkan contoh untuk mobil dengan sistem 4-wheel drive adalah Range Rover. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Itulah perbedaan antara jenis-jenis drivetrain yang digunakan pada berbagai mobil di dunia. Mereka semua punya kelebihan dan kekurangannya, serta punya fungsinya masing-masing. Tapi itu bukan berarti sebuah drivetrain tertentu memiliki penggunaan yang terbatas. Itu semua tergantung sama orang-orang yang membuat atau memodifikasi mobilnya. Sebagai contoh, walaupun Lancia Stratos menggunakan sistem MR, orang-orang dari Lancia bisa melihat berbagai kelebihan dari sistem MR dan berhasil membuat mobil rally yang bisa memenangkan World Rally Championship dari tahun 1974 sampai 1976. Atau contoh lagi pas gue jelasin tentang drivetrain FF. Gue bilang kalau sistem ini secara umum dihindari untuk mobil performa tinggi.
Tapi ada beberapa contoh yang bertentangan dengan pemahaman ini, seperti Mitsubishi FTO dan Honda Integra Type R. Mereka berdua adalah mobil sport yang kemampuannya udah diakui oleh banyak orang, padahal mereka menggunakan sistem FF. Kelihatan ya, kalau sebuah drivetrain itu tidak membatasi kemampuan dari sebuah mobil. Semua kembali lagi ke imajinasi dan tekad dari orang-orang yang membuatnya. Jadi gimana pendapat kalian tentang berbagai jenis drivetrain yang ada? Apakah kalian punya drivetrain favorit? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member channel ini. Makasih banyak guys!